lo di sini? Mau ketemu pacar gue yang cantik loh. Susah ya debat sama lo. Nah, gini aja. Kalau emang lo ngaku sebagai pacar gue, berarti lo harus menuhin permintaan gue sebagai pacar lo. Oke. Gue mau kita putus sekarang. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Maksud lo? Boleh kalau lo minta putus. Tapi itu ada syaratnya. Lo harus main basket lagi sama gue. Kalau gue menang, ya harus terima jadi pacar gue. Tapi kalau lo kalah, lo harus terima juga. Buat jadi pacar gue seutuhnya dan selamanya. Emang lo nggak lihat barusan? Kan kaki gue ini masih sakit gara-gara tanding sama lo. Gue tahu. Lo pingin lihat gue kalah kan? Ya udah makanya kalau gitu lo tinggal duduk manis aja. Gak usah banyak reaksi, improve, debat, protes, apalagi ngamuk-ngamuk. Siapa lo ngatur-ngatur gue? Lupa, bukan pacar lo. Dah. Apaan sih? Lo mau kemana? Ya masuk lah. Mau ngapain? Ya gue harus ngasih tahu nyokap lu lah. Kalau mulai detik ini, saat ini juga, Ata yang ganteng ini udah resmi jadi cowok lu. Untuk selamanya. Jangan. Nggak usah masuk ke dalam ya. Please, lo stay di sini aja ya. Ini yang bikin gue demen. Kalau lu udah maksa-maksa gini, makin gemes banget. Makin cantik. Dasar K-pop KW playboy capdur ya. Ya udah, kalau gitu malam ini kita cari makan di luar. Soalnya gue lapar banget nih. Gue dari tadi tuh nemenin si Gio, dari tadi nyamperin ke rumahnya ngedropin, gue belum sempat makan. Tapi kalau lu nggak mau nemenin gue makan di luar, gue makan di tempat lu aja. Ya udah, udah. Iya. Gue ikut makan sama lo ya. Itu baru cewek gue. Yuk, kita makan kan? Ayo, buruan. Lah kan pakai mobil. Masa jalan kaki, Citra? Ya udah kalau lo nggak mau ikut, gue masuk ke dalam, gue tidur nih sekarang. Iya, tunggu. Iya, kita jalan kaki. Oke, kita jalan kaki. Sini tangannya. Ih. Lo kenapa sih nggak ngebolehin gue buat ketemu sama nyokap lo? Gue juga pengen kali dianggap sebagai pacar yang baik hati dan bertanggung jawab gitu. Jadi nggak cuma tampangnya doang yang cakep, hatinya juga cakep. Lepas dulu. Lo nggak usah halu deh. Lagian gue nggak mau lo deket-deket sama nyokap gue. Gemes banget sih kalau lagi kayak gitu. Suka deh gue kalau udah mulai diatur-atur kayak gitu. Bawaannya tuh pengen gimana gitu. Bentar. Jalannya sepi banget ya. Kayak nggak ada kehidupan gitu. Ih, jangan nakut-nakutin gue ya lo. Siapa yang nakut-nakutin lu? Gue cuma khawatir aja dan males juga kalau ketemu calon suami lu tuh bawa-bawa gendong boneka. Dasar lo, kalau cowok tuh jangan nakut-nakutin cewek. Bener takutan. Ya udah kalau gitu kita mau makan di mana nih? Kita makan di tempat favorit gue. Dan kalau lo emang anggap gue sebagai pacar lo, berarti lo harus makan makanan favorit gue tanpa protes. Deal? Deal? Oke, dengan senang hati gue terima. Lo jual, gue beli. Gimana? Ayo. Di mana? Tuh, sono tuh udah deket. Oke. Kenapa? Pangeran ngikutin kita. Seriusan? Kayaknya sengaja.
Soalnya gue udah beberapa kali ngindarin dia. Dia masih tetap ngikutin. Bener-bener ya tuh anak. Bingung gue nggak ada habisnya. Usus goreng. Pacar lo lambat banget sih nyetirnya. Kayak siput. Batu bata, lo nggak usah rese deh. Usus goreng. Mendingan lo keluar dari mobil itu, masuk mobil gue deh. Lo nggak bete apa? Masuk di dalam mobil yang nyetirnya lebih lambat daripada odong-odong. Aneh banget sih. Pegangan Put. Gue harus ngebut biar dia nggak ganggu kita. Ki, udah laki nggak usah kebawa emosi. Dia tuh sengaja tahu. Emang dia mau mancing emosi lo. Kulkas. Kasian banget sih. Ngambil keputusan buat diri sendiri aja nggak bisa. Apalagi ngambil keputusan buat lindungin pacar. Masa gitu-gitu harus gue ajarin? Norak. Lo tenang aja Put. Meskipun gue ngebut, gue janji gue bakal tetap kontrol. Ki, udah nggak usah ngebut-ngebut. Ya ampun, udah gue bilang dia tuh sengaja mancing-mancing lo. Gue tahu Put, tapi kali ini gue nggak mau ngalah begitu aja. Gue harus tunjukin kalau penilaian dia ke gue salah. Dua-duanya nggak ada yang mau ngalah. Emang lo bisa makan tempat kayak gini? Ya bisa lah. Silakan. Kasih bang. Iya. Silakan Mas. Makasih Bang. Iya. Jadi ini makanan kesukaan lo? Ya, lo bisa nggak makan? Ya bisa lah. Gue juga biasa kok makan soto ini. Tunggu dulu. Gue kalau makan soto kayak gini ada aturannya. Ribet banget sih kayaknya. Ada bumbu pelengkapnya. Jadi lo harus ikutin gue, oke? Oke. Jadi yang pertama, kecap. Kecap. Nih. Oke. Terus yang kedua jeruk nipis. Yang kedua jeruk nipis. Biasa ini mah di rumah juga gue sering makan. Udah kan? Nah, yang ketiga sambal. 1, 2, 3, 4, 5.
Pantesan ya Cit ya, lu kalau ngomong pedes banget. Makanan lu beginian. Jangan sampai aja habis ini lu makan beling. Debus ntar. Dikit aja lah, dikit ya. Berisik lo. Udah makan. Harus 5. Iya ini baru 3, sabar kali Bu. Nih, 4, 5 udah tuh. Tak, lo bisa nggak makan pedes? Bisa. Buktinya enak kan? Gak usah diikat kali rambutnya. Nih, rambut lu kan udah bagus, udah lurus. Lebih cantik lagi kalau rambut lu diurai. Jadi makin bersinar. Oke? Kalau lu nurut kan, gue juga makannya lebih semangat. Oke? Udah, nggak usah tebar pesona lo. Tuh, lanjutin makannya. Kurang kali tuh cabai lu, kurang pedes. Tuh nggak dihabisin. Dad, Hai, Hani. kok baru pulang sih tumben? Jam sini nggak ngabarin aku lagi. Ya, Dedi habis meeting sama klien. Urusan apa? Biasa, urusan tender. Kenapa emang? Kenapa kamu bete mukanya begitu? Pangeran bikin ulah lagi. Dedi akan urus nanti. Udah tenang aja. Hei, apa diem aja? Pangeran jalan sama cewek asongan itu lagi. Udah tenang aja deh, dia akan urus semuanya beres nanti. Ya? Pak Raymond telepon lagi nih. Ada apa lagi ya dia telepon? Apa ada masalah baru lagi nih? Lama-lama bikin aku stres kalau kayak gini. Angkat apa enggak ya? Dad, nggak usah telepon sama Alex ya. Nggak apa-apa kok. Please. Are you okay? Keburu mati lagi. Aku jadi malah penasaran. Apa yang mau diomongin Pak Raymond? Apa dia punya rencana baru buat aku? Terus kamu kenapa? Dari tadi bete aja. Jujur aja sama Dedi. Dedi pengen tahu kenapa. Kalau aku cerita, Dedi janji ya jangan telepon sama Alex. Soalnya ini masalahnya bukan sama Alex, tapi sama kampus. Oke. Ya? Apa? Jadi gini, Pangeran dipilih jadi ketua pesta seni. Aku pengen banget jadi wakilnya. Supaya deket terus sama Pangeran. Gimana, Dad? Gampang itu. Nanti Dedi akan telepon Pak Surya. Biar kamu jadi wakilnya. Oke? Tapi Pak Surya udah keburu pilih si cewek asongan itu. Gak kebayangkan lihat jadi aku gimana keselnya. Kan si cewek asongan bakal lebih deket tuh sama si Pangeran. Ngambil kesempatan aja deh. Udah tenang aja. Keputusan kan belum bulat. Udah tenang aja. Serahin sama Dedi. Serius, Dad? Yes. Bisa? Ya, kamu tahu kan siapa Dedi? Thank you so much, Dad. Oke, sebentar ya, Dad.
Halo Jojo, kamu masih ingat kan? Pas kamu ngejar-ngejar pangeran sama cewek asongan itu? Saya minta kamu selidiki kelemahannya pangeran. Hah, bagus kalau kamu sudah tahu. Sama satu lagi, besok kamu kirim bunga ya. Nanti akan saya WA detailnya, oke? Sorry, Put. Gak apa-apa. Ternyata sifat lo nggak berubah. Lo masih tetap kayak anak kecil. Maksud lo apa? Gangguin gue sama Putri terus. Apa jangan-jangan lo cemburu? Lo jatuh cinta sama Putri? Kenapa diem? Lo nggak mau ngaku? Kalau lo sebenarnya jatuh cinta sama Putri. Lo masih sama aja. Tetap aja bodoh. Lo pikir dong. Ya kali gue jatuh cinta sama usus goreng. Lo nggak lihat? Kita aja nggak cocok. Jadi sampai kapanpun gue nggak akan jatuh cinta sama dia. I'm sorry. Gue bukan lo. Gue nggak usah pura-pura. Kalau lo emang bener-bener gak jatuh cinta sama Putri, lo nggak usah lagi ganggu kita. Dan kalau lo ada masalah sama gue, cukup selesain kita berdua aja. Jangan libatin Putri.